Bab 3061. Berhasil. Bahkan berhasil lagi. Hegemon Yun Xiang benar-benar dikalahkan kali ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan, seorang kaisar langit luas yang kecil dan lemah, benar-benar mengalahkan alam hegemon. Bagaimana mungkin? Tingkat kekuatan mereka berdua sama sekali tidak setara. Jadi mengapa Ye Yuan bisa menang? Aku tidak mengerti. Ye Yuan keluar dari formasi pendukung sambil membawa harta karun. Seluruh kerumunan pun bergemuruh. Pengumuman ini menyatakan bahwa Ye Yuan telah sepenuhnya mengalahkan hegemon Yun Xiang. Saat itu, hegemon Yun Xiang menatap Ye Yuan dengan tatapan kosong, merasa sangat tidak nyaman. Dalam pertarungan yang adil, dia dikalahkan oleh kaisar langit luas. Dia agak sulit menerima hal semacam ini. Seolah-olah pemahamannya selama bertahun-tahun tentang formasi Dao telah menjadi lelucon belaka. Berapa tahun lamanya dia memahami Dao formasi? Berapa umur Ye Yuan? Jika membandingkan orang-orang, apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu? Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Kata Yun Xiang dengan linglung. Formasi surga tidak sesederhana yang kau bayangkan. 9 elemen susunan, mengembangkan berbagai dao dan alam semesta, pengetahuan di sini mengakses surga dan menembus bumi. 9 elemen susunan ini adalah fondasi dari semua elemen susunan. Hegemon Seven Wei menyederhanakan hal-hal, memahami dao agung. Tetapi justru karena itulah lebih mudah untuk membuat kesalahan di banyak bidang, dan bahkan membuatnya sulit dipahami. Intisari dari formasi surga bukanlah pada susunan besar tetapi pada 9 elemen susunan ini. Kata Ye Yuan. Seluruh tubuh Yun Xiang gemetar, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas sekali, perkataan Ye Yuan telah membuka pikirannya terhadap ide-ide baru. Namun, mengetahui adalah satu hal. Memahami adalah hal lain. Kultivasi dao formasi Yun Xiang sangat kuat, tetapi formasi surga bukanlah sesuatu yang dapat ia pahami dalam waktu singkat. Inilah perbedaan antara dirinya dan Ye Yuan. Formasi langit ini sudah cukup baginya untuk membutuhkan waktu seumur hidup untuk memahaminya. Aku kalah. Kata Yun Xiang sambil tersenyum getir. Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata, kau sangat kuat. Formasi surga adalah kesempatanmu untuk melepaskan diri dari belenggu. Pahami dengan baik. Mungkin di masa depan, kau dapat mengukuhkan daomu sebagai hegemon tertinggi. Tindakan ini tampak sangat aneh di mata semua orang. Dalam keadaan normal, ini adalah seorang yang lebih tua yang mengajari yang lebih muda. Namun, kaisar langit luas yang kecil dan lemah itu benar-benar bertindak seperti itu terhadap alam hegemon. Hal itu terlihat sangat aneh, dari sudut pandang manapun. Tapi orang-orang juga tidak bisa berkata apa-apa. Hal ini karena kaisar langit luas ini memang telah sepenuhnya mengalahkan alam hegemon. Kemenangan yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan selanjutnya, ini menjadi penampilan solo Ye Yuan. Hegemon Yun Xiang mengabaikan luka-lukanya dan mengikuti Ye Yuan dari belakang seperti seorang pengikut kecil. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, formasi surga ini adalah kesempatan keberuntungan terbesarnya. Sekalipun ia hanya mampu memahami 1/10.000, hal itu akan bermanfaat baginya seumur hidup. Formasi pembunuh nomor 1 di seluruh langit dan jutaan kata, nama ini tidak disebut dengan sia-sia. Ye Yuan pun tidak berpikir untuk bersikap egois. Meskipun hubungannya dengan para hegemon itu tidak baik, krisis ras darah sudah dekat. Jika kekuatan mereka bisa meningkat lebih jauh, itu tentu akan menjadi hal yang baik juga. Maka, muncullah pemandangan yang membuat semua orang takjub. Yun Xiang, sang ahli formasi surgawi tingkat hegemon, sebenarnya seperti seorang murid, sering menerima ajaran Ye Yuan, membuat semua orang takjub. Kemajuan Yun Xiang sangat terlihat. 3 tahun kemudian, kekuatan Yun Xiang meningkat pesat, dan dia benar-benar berhasil menembus puncak hegemon dalam sekali serang. Semua kerajaan hegemon benar-benar sangat iri. Sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka hegemon Yun Xiang justru mendapatkan berkah yang datang dalam wujud kemalangan, mematahkan belenggu dalam sekejap. Aku dengar hegemon Yun Xiang sudah terjebak di alam ini selama 100.000 tahun. Ye Yuan benar-benar sangat mengesankan. Dia benar-benar berhasil melatih seorang hegemon biasa menjadi hegemon puncak. Ngomong-ngomong, peningkatan hegemon Yun Xiang memang hebat, tapi masih jauh dari Ye Yuan. Sejak setengah tahun lalu, dia sudah tidak bisa menyamai Ye Yuan dalam formasi Dao. Setelah ia berhasil menembus pertahanan lawan, semua orang berseru kagum satu per satu. Tak seorang pun menyangka bahwa pada akhirnya, justru hegemon Yun Xiang-lah yang memperoleh keuntungan besar. Namun, mulai setengah tahun yang lalu, kebingungan di wajah hegemon Yun Xiang semakin terlihat jelas. Dia tidak lagi mampu memahami apa yang dikatakan Ye Yuan. Susunan yang megah ini menjadi semakin sulit dan kabur semakin jauh ke belakang. Jelas sekali bahwa itu hanya terdiri dari 9 elemen arai, tetapi hal-hal yang dihasilkan jauh lebih rumit. Pada hari itu, Ye Yuan keluar dari formasi bagian, matanya menjadi sangat bersinar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan asal. Mata hegemon Yun Sang berbinar, dan dia berseru kaget, anak ini memahami asal-usul dao formasi. Kaisar alam langit luas, memahami 2 asal-usul besar, ini sungguh luar biasa. Ketika para jenius dari seluruh penjuru langit melihat pemandangan ini, mereka hanya merasa sangat malu.
Memahami asal-usul mereka bukanlah sesuatu yang dianggap sulit. Namun, orang-orang ini pada dasarnya sudah berhasil menembus ke surga Kaisar Sakra. Tidak seorang pun dapat memahami asal-usul di alam langit luas Kaisar sama sekali. Apalagi memahami dua asal-usul. Hufet, aku benar-benar hanya duduk di sumur dan memandang langit. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah seorang jenius yang tak terkalahkan oleh siapapun. Tapi hari ini, aku benar-benar yakin. Bagaimana otak orang ini bisa berkembang? Mengapa kemampuan pemahamannya begitu kuat? Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di atas surga. Para jenius semuanya bersikap merendahkan. Bahkan jika itu Yang King, mereka tetap tidak yakin juga. Namun mereka benar-benar yakin berkat Ye Yuan. Pria ini benar-benar monster. Lupakan soal menghancurkan rekan-rekannya. Dia bahkan mengajari seorang hegemon puncak. Ye Yuan bermeditasi di tempat itu, mencerna buah dari asal mula Dao formasi. Beberapa hari kemudian, dia perlahan membuka kedua matanya, tatapan matanya menjadi sangat cerah. Sahabat muda Ye, bagaimana? Apakah kau yakin untuk keluar sekarang? Tanya hegemon Yun Sang dengan agak gelisah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa keluar. Seluruh istana ilahi labirin diselimuti oleh formasi surga. Namun, dengan kekuatan Dao formasi saya saat ini, kita seharusnya tidak akan menghadapi bahaya apapun saat berjalan-jalan di dalam formasi besar itu. Ekspresi hegemon Yun Sang berubah. Dia tidak menyangka bahwa jangkauan formasi besar ini ternyata begitu luas. Bukankah ini berarti seluruh hidup mereka berada di tangan Ye Yuan? Ye Yuan, apakah kau melakukannya dengan sengaja? Tanya Zhang Hexin dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kau terus bicara omong kosong, apakah kau percaya aku akan langsung membawamu ke pintu kematian? Membunuhmu sekarang semudah membunuh semut. Ekspresi Zhang Hexin berubah drastis. Dia tidak percaya, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Yun Xiang berkata dengan suara serius, Zhang Hexin, jika kau berani tidak menghormati teman muda Ye, aku akan mencari masalah denganmu. Zhang Hexin meledak, berteriak dengan marah, wanita sialan, kau sudah keterlaluan. Apa kau pikir dengan mencapai puncak hegemon, kau punya kualifikasi untuk menantang kursi ini? Zhang Hexin pada awalnya adalah seorang hegemon puncak. Inilah juga alasan mengapa dia bisa menjadi pemimpin dari 7 hegemon besar. Namun kini, tingkat kultivasi Yun Xiang telah menyamai levelnya. Yun Xiang tersenyum dingin dan berkata, Zhang Hexin, saran dariku ini adalah sebaiknya kau bersikap lebih rendah hati. Kalau tidak, jika teman muda Ye bertindak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau, hegemon ini, sangat kuat? Hegemon Yun Sang merasa agak kesal dan berkata dengan suara serius, cukup. Berhenti bicara omong kosong. Lanjutkan. Di bawah pimpinan Ye Yuan, semua orang akhirnya berhasil menyeberangi taman kekaisaran yang sangat luas itu dan memasuki kompleks istana labirin ilahi. Istana ilahi labirin benar-benar mewah. Istana-istana ini seluruhnya terbuat dari emas galaksi yang sangat berharga. Kekayaan ini mungkin bisa langsung digunakan untuk membeli sebuah pesawat. Lihatlah lampu ini benar-benar harta karun kelas 1. Ya Tuhan. Ini juga sangat mewah. Batu-batu lempengan ini, semuanya dilapisi dengan batu roh jalan kekuatan. Bercocok tanam di sini sungguh surga. Anak yang boros. Benar-benar boros. Sekalipun itu adalah kelompok dari alam hegemon, melihat kemewahan istana ilahi labirin, mereka pun tak bisa menahan rasa iri. Istana-istana ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, mewah. Semua orang ingin merebut istana-istana ini secara langsung. Tentu saja, mereka juga melakukan hal yang sama. Segala hal baik yang mereka lihat, langsung mereka rampas. Istana-istana di istana ilahi labirin secara bertahap menjadi lebih tinggi secara berurutan. Istana besar di bagian belakang itu menjulang lurus ke awan, tampak seperti binatang buas raksasa yang bisa menelan segalanya. Bahkan saat berdiri di depannya, seseorang pun memiliki dorongan untuk bersujud sebagai tanda penyerahan diri. Di antara istana-istana utama di sekitarnya, terdapat total 12 istana utama yang tergantung di sekelilingnya, menampilkan susunan di mana bintang-bintang mengelilingi bulan. Ye Yuan mendengar bahwa pada masa kejayaannya, istana ilahi labirin memiliki 12 ahli tingkat tinggi yang dikenal sebagai 12 Raja Surgawi. Mengenai 12 Raja Surgawi ini, masing-masing merupakan tokoh penting yang menggemparkan langit dan bumi. Hegemon Seven Wei adalah salah satunya. Ke-12 istana Raja Surgawi ini adalah kediaman dari 12 tokoh besar yang memiliki kekuatan luar biasa. Ke-12 istana Raja Surgawi ini, kalian semua jangan masuki. Cari di Google. Alam hegemon itu semua mengincar istana Raja Surgawi dan aula ilahi labirin. Jika terjadi bentrokan, kita bukan alam hegemon, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Semuanya carilah kesempatan keberuntungan di kelompok istana di bawah ini. Dengan fondasi istana ilahi labirin, jika kalian semua beruntung, mungkin ada beberapa yang bisa melangkah ke alam hegemon. Ye Yuan memberi instruksi kepada orang-orang Grand Blade Jade Complete Heaven. Santo Ye Surgawi, kau sekarang mengerti formasi surga. Kita tidak takut pada mereka. Kata Hu Gaoshan. Jelas sekali, dia masih belum menyerah.
Peluang keberuntungan terbesar jelas ada di dalam 12 istana Raja Surgawi dan Aula Ilahi Labirin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangkauan formasi surga hanya sampai di sini saja. Mengenai 12 istana Raja Surgawi dan Aula Ilahi Labirin, dengan kekuatan hegemon Seven Way, semuanya tidak dapat dijangkau sama sekali. Jika kita pergi ke sana, hidup dan mati tidak akan lagi bergantung pada kita. Barulah saat itulah semua orang menyadari sesuatu. 12 istana Raja Surgawi dan Aula Ilahi Labirin merupakan inti dari istana Ilahi Labirin. Kekuatan masing-masing pemiliknya tidak lebih lemah dari hegemon Seven Way. Meskipun formasi surga itu kuat, namun bukan berarti tak terkalahkan. Bukankah itu berarti kita harus menyaksikan tanpa daya barang-barang bagus diambil oleh sekelompok orang itu? Kata Yang Qing dengan enggan. Ye Yuan berkata, mungkin bukan begitu kenyataannya. Semuanya bergantung pada takdir. Terkadang, takdir lebih penting daripada kekuatan. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang, terdengar suara keras dari atas kehampaan. Ternyata mereka sudah saling baku hantam. Ini adalah dua hegemon tertinggi yang hebat, salah satunya adalah hegemon Yun Sang, sedangkan yang lainnya adalah hegemon tertinggi dari ras iblis. Si anjing tua Zen Yi, tempat duduk ini untuk kerucut awan abadi. Jika kau berani merebutnya, kita akan bermusuhan sampai mati hari ini juga. Raungan marah hegemon Yun Sang terdengar dari atas kehampaan. Saat itu, hegemon Yun Sang sudah sangat marah. Saat bertarung, dia bertarung hingga kehampaan terpecah. Namun, istana Raja Surgawi sangatlah kokoh dan benar-benar tidak bergeser sedikit pun. Di sisi lain, kekuatan ras iblis Supreme Hegemon juga tidak sedikit pun lebih lemah. Pertarungan antara kedua orang itu berlangsung dengan sangat penuh kehati-hatian. Tak lama kemudian, pertempuran besar juga meletus di Istana Raja Langit yang terbakar. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini juga merupakan hegemon tertinggi. Tak lama kemudian, pertempuran mengerikan meletus di 12 Istana Raja Surgawi hampir secara bersamaan. Di sekitar Istana Raja Surgawi, langit sudah terbelah, dan bumi terbelah oleh kekuatan asal yang mengamuk. Mereka yang kuat, kekuatan mereka sudah mendekati Great Beyond, kekuatan dahsyat. Ketika para jenius yang tidak memasuki Istana Raja Surgawi melihat pertempuran mengerikan di atas kehampaan, setiap orang dari mereka sangat terkejut. Ya Tuhan, ternyata ada begitu banyak hegemon tertinggi yang tersembunyi. Untungnya aku tidak naik ke atas. Kalau tidak, aku pasti sudah hancur menjadi debu sekarang, kan? 18 hegemon tertinggi. Berapa banyak tokoh besar yang datang? Tak lama kemudian, lebih banyak lagi Supreme Hegemons yang muncul, mengejutkan semua orang hingga mereka tercengang. Adapun beberapa hegemon biasa dan hegemon puncak, mereka juga ikut serta dalam pertempuran satu demi satu. Berbagai kubu utama terlibat dalam pertempuran besar yang sengit, memperebutkan harta karun. Beberapa tokoh berkekuatan dahsyat dan kaisar sakral langit yang terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri langsung direduksi menjadi ampas oleh kekuatan ini. Ledakan. Telapak tangan hegemon Yun Sang melesat melewatinya. Hegemon Kong Hai menerima telapak tangan itu dengan kuat. Hanya untuk melihat tubuhnya terjatuh, sudah berhenti bernapas. Seorang hegemon telah jatuh. Wajah semua orang pucat pasi, dan baru saat itulah mereka menyadari kengerian pertempuran tersebut. Tak lama kemudian, semakin banyak negara hegemonik yang runtuh. Dalam sekejap mata, 7 hingga 8 hegemon biasa tumbang, dan lebih dari 20 hegemon terluka parah. Barulah saat itu semua orang tahu bahwa di mata para kekuatan besar, kerajaan hegemon biasa tidak lebih dari itu semua. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Namun saat ini, di Istana Raja Surgawi, masih ada beberapa orang yang bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan pertempuran di luar. Seorang pria parubaya berjubah hitam saat ini sedang mengamati sekeliling. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah meja. Ada rak pena di atas meja. Dia mengulurkan tangannya untuk memindahkan rak pena itu dan mendapati bahwa rak itu tidak bisa dipindahkan. Tangannya menyentuh beberapa pena dan tiba-tiba berhenti pada salah satu pena. Lalu dia membalikannya. Desis. Di balik meja, sebuah pintu ruang angkasa benar-benar muncul. Aura dao surgawi yang sangat pekat terpancar samar-samar dari pintu ruang angkasa tersebut. Sudut bibir pria parubaya berjubah hitam itu sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, Tuan tua tanpa langit, apakah Anda berpikir bahwa dengan menyembunyikannya secara diam-diam, tempat ini tidak akan dapat menemukannya? Tempat ini akan menerima salah satu dari 12 lukisan dao surgawi. Ketika pria parubaya berjubah hitam itu keluar dari pintu ruang angkasa, ada gulungan giok merah hijau tambahan di tangannya. Gulungan giok merah kehijauan ini sangat jernih, aura dao agung yang agung terpancar darinya. Sekali lihat saja, jelas bahwa ini bukanlah gulungan biasa. Pria berjubah hitam itu sangat gembira, ekspresi sangat puas muncul di wajahnya saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan tua tanpa langit, Anda disebut jenius nomor 1 sejak zaman dahulu. Sebenarnya, itu hanya dengan mengandalkan 12 lukisan dao surgawi. Setelah memperoleh salah satunya, akan mudah bagi tempat ini untuk melampaui Anda. Perhatikan baik-baik. Saudara Minghui, bukankah kau terlalu cepat merasa puas dengan dirimu sendiri? Di aula besar, sosok lain muncul entah kapan.
Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan kemeja biru langit. Saat pria berjubah hitam itu melihatnya, pupil matanya menyempit. Namun tak lama kemudian, ia tersenyum dingin dan berkata, Ming Hui. Sudah berapa lama aku tidak mendengar nama ini? Orang tua tak berujung, 12 lukisan Dao Surgawi memiliki 12 gulungan, namun kau ingin bertarung denganku hanya untuk satu gulungan. Pemuda berusia 20 tahun berbaju biru itu tersenyum dan berkata, yang ada di tanganmu adalah gulungan surga yang paling berharga. Apakah kau pikir tempat duduk ini akan membiarkannya begitu saja? Serahkan saja agar hubungan harmonis antara kita bersaudara tidak terganggu. Mata pria berjubah hitam itu menjadi dingin, dan dia berkata dengan senyum dingin, Pak Tua tak berujung, apakah Anda pikir Anda telah menguasai kursi ini? Pemuda berusia 20 tahun dengan kemeja biru muda itu hanya tersenyum tipis dan tidak berbicara. Namun tekanan dari orang berjubah hitam itu tiba-tiba meningkat. Tak seorang pun tahu bahwa penguasa tingkat atas dari Abyss Pass Origin Grotto Heaven, yaitu orang nomor satu dalam alchemy Dao di 33 surga, Ancestor Endless, ternyata juga muncul di sini. Pada saat yang sama, di istana di bawah, Ye Yuan mengambil gulungan kulit kambing yang compang camping dari rak buku tua. Gulungan kulit kambing ini penuh debu, tampak sangat biasa. Ye Yuan dengan lembut menyeka debu di atasnya, dan melihat sebuah kata yang sangat kuno tertulis di atasnya. Namun Ye Yuan langsung mengenali kata ini pada pandangan pertama, surga. Surga. Kau tertarik dengan barang rongsokan seperti ini? Jangan buang-buang waktu, cepat cari yang bagus. Ketika Yang King melihat Ye Yuan menggali barang yang tidak penting seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Saat Ye Yuan melihat kata, surga, secerca kejutan terlintas di matanya. Meskipun dia belum pernah ke Istana Ilahi Labirin sebelumnya, dia sama sekali tidak asing dengan Istana Ilahi Labirin. Ye Yuan memahami bahwa para petarung terkuat itu semuanya mengincar 12 lukisan Dao Surgawi. Apa saja 12 lukisan Dao Surgawi itu? Tidak ada yang tahu. Namun Mitian tahu bahwa kebangkitan Istana Ilahi Labirin justru karena 12 lukisan Dao Surgawi. Dan penguasa Istana Labirin Divine Palace generasi terakhir, Hegemon Heavenless, mengandalkan 12 lukisan Dao Surgawi dan mencapai alam yang tak terbayangkan. 12 lukisan Dao Surgawi memiliki total 12 gulungan. Jilid yang paling penting di antara semuanya adalah gulungan surga. Sebuah karakter untuk surga tertulis di gulungan kulit kambing ini. Mungkinkah ini gulungan surga? Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar menemukan harta karun yang begitu berharga di aula samping yang sederhana. Jika itu orang lain, ketika mereka melihat barang rongsokan yang berdebu ini, mereka pasti akan mencemoohnya. Namun Ye Yuan mengolah kekacauan sungai abadi dan memiliki kepekaan yang berbeda dari orang biasa terhadap beberapa hal. Saat pertama kali melihat gulungan kulit kambing itu, dia merasakan keistimewaannya. Selain itu, Ye Yuan memang seseorang dengan takdir yang hebat sejak awal. Ditambah dengan kekuatan berkah dari sekte pengobatan ekstrim, menjadi lebih beruntung daripada orang lain juga sangat wajar. Ini bukan barang rongsokan. Kita mungkin telah menemukan harta karun. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Ketika Yang King mendengar itu, dia menelitinya dengan cermat lagi dan berkata dengan nada menghina, pergi sana. Hanya sampai ini, kurasa itu hanya catatan metode kultivasi yang buruk. Kau juga menganggapnya sebagai harta karun. Ye Yuan berkata, apakah kau tahu tentang 12 lukisan Dao Surgawi? Yang King tercengang dan berkata, kau tidak mungkin mengatakan bahwa barang rongsokan ini adalah 12 lukisan Dao Surgawi, kan? Pasti bercanda. Kau pikir kau siapa? Kau bisa seenaknya mengambil harta karun. Ye Yuan tidak menyangka Yang King benar-benar mengetahuinya. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, jika tebakanku tidak salah, ini adalah gulungan surga di antara 12 lukisan Dao Surgawi. Yang King memandang Ye Yuan seperti memandang orang bodoh dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, gulungan surga adalah jilid terpenting dalam 12 lukisan Dao Surgawi. Bahkan para ahli tingkat tinggi pun akan tergerak. Kau bilang sekarang sampah ini adalah gulungan surga. Berhenti mempermainkanku. Apa kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Ledakan. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras. Seluruh istana ilahi labirin tampak mulai bergoyang. Ekspresi Yang King berubah, dan dia berseru kaget, astaga, ternyata ada para ahli tingkat tinggi. Mungkinkah mereka semua mengincar 12 lukisan Dao Surgawi? Ye Yuan mengangguk dan berkata, selain 12 lukisan Dao Surgawi, apalagi yang bisa menggerakkan mereka? Yang King menatap Ye Yuan dengan tatapan menghina dan berkata, lalu, kau bilang kau mengambil 12 lukisan Dao Surgawi. Hur. Kedua orang itu keluar dari aula besar hanya untuk melihat 3 sosok berdiri dalam formasi segitiga di atas kehampaan. Mereka sedang bertarung hingga langit terbelah dan bumi retak. Ketiga orang itu membawa kekuatan langit dan bumi dalam setiap gerakan dan sikap mereka. Bahkan para penguasa tertinggi yang sebelumnya bertarung sengit pun telah menjaga jarak yang cukup jauh. Mereka tidak mampu memprovokasi. Kekuatan-kekuatan besar dari Great Beyond terlalu kuat. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin, Pak Tua tak berujung. Jika kau masih tidak menyerah, kau pasti akan mati di sini hari ini.
Di sisi lain, seorang wanita berjubah putih juga berkata dengan garang, Pak Tua tak berujung, serahkan gulungan surga dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Ancestor Endless memegang gulungan surga, momentumnya tak terbendung. Bertarung 2 lawan 1, dia justru tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda akan kalah. Dia benar-benar merebut gulungan surga dari tangan hegemon Ming Hui. Gulungan surga di tangannya memiliki aura dao surgawi kuno yang telah mengalami banyak lika-liku kehidupan, memberikan perasaan yang menggugah jiwa kepada orang-orang. Sekali lihat saja, jelas bahwa itu bukan benda biasa. Haha, adik perempuan Profound Eyes, jangan mengucapkan kata-kata jahat seperti itu. Jika aku menyerahkan gulungan surga, apakah kau pikir kau bisa keluar dari sini hari ini? Kata leluhur Endless sambil tertawa terbahak-bahak. Hegemon Profound Eyes mendengus dingin dan berkata, kalau begitu jangan salahkan adik perempuan ini karena tidak kenal ampun. Setelah selesai berbicara, aura ketiga orang itu dilepaskan, dan mereka benar-benar berbenturan lagi. Di bawah, Zhou Xianchen menatap leluhur tak berujung dengan ekspresi terkejut dan bergumam, aku tidak menyangka leluhur benar-benar bertindak sendiri. Apa sebenarnya gulungan surga di tangannya? Tidak jauh darinya, Zhang Hexin berkata sambil tertawa dingin, bukankah kau pernah mendengar sebelumnya? Harta karun utama Istana Ilahi Labirin, jilid pertama dari 12 lukisan dao surgawi, itu adalah gulungan surga. Konon, pada masa itu, orang tua tanpa surga hanya bisa mencapai alam yang tak terbayangkan karena ia memahami 12 lukisan dao surgawi sepenuhnya. Apakah kau pikir leluhurmu akan tergerak olehnya? Seluruh tubuh Zhou Xianchen gemetar, barulah saat itu ia mengetahui apa yang diperebutkan oleh leluhurnya. Kekuatan leluhur tak terukur. Namun, terlalu sulit untuk ingin meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Gulungan surga ini jelas merupakan harapannya untuk meraih kemajuan. Oleh karena itu, dia diam-diam menyemangati leluhur, berharap leluhur akan menang. Dan para hegemon tertinggi itu sudah lama sangat terkejut. Hal ini karena ketiga tokoh besar di balik layar ini sebenarnya adalah tiga hegemon agung di balik layar dari tiga surga tertinggi umat manusia, yaitu Xiu Ming, Ling Hua, dan Endless. Hanya saja, nama-nama yang keluar dari mulut mereka ternyata salah. Mengapa leluhur tak berujung memanggil hegemon Ling Hua sebagai hegemon es mendalam? Bukankah salah satu istana di antara 12 istana Raja Surgawi adalah istana Raja Surgawi es yang mendalam? Mungkinkah itu? Selain itu, mereka menyebut Xiu Ming sebagai langit terbakar. Ada istana bernama Istana Raja Langit Terbakar di antara 12 istana Raja Langit juga. Ini. Mungkinkah ketiganya sebenarnya berasal dari Istana Ilahi Labirin? Ini tidak mungkin. Dulu, hegemon Samsara memimpin seluruh surga dan konon telah membantai seluruh Istana Ilahi Labirin. Bagaimana mungkin masih ada sisa-sisa makhluk yang tersisa? Leluhur tak berujung adalah orang nomor satu di Dao Alkimia. Di antara 12 istana Raja Surgawi, ada juga satu yang disebut Istana Raja Surgawi Pil Sejati. Identitas ketiga orang ini hampir pasti. Kesimpulan ini membuat semua orang tercengang karena terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa orang-orang terkuat dari tiga surga tertinggi umat manusia sebenarnya berasal dari Istana Ilahi Labirin. Hari ini, kebenaran akhirnya terungkap. Kebenaran sejarah selalu rumit dan membingungkan. Sementara di sisi lain, Yang Qing menatap Ye Yuan dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Ye Yuan, kau bilang itu gulungan surga di tanganmu, kan? Hahaha, sungguh lucu sekali. Jika yang ada di tanganmu adalah gulungan surga, lalu apa yang ada di tangan leluhur abadi? Benda-benda di tangan kalian berdua sama sekali tidak bisa dibandingkan. Hahaha, desis. Tiba-tiba, Yang Qing merasa seolah-olah dia telah menghilang. Lebih tepatnya, saat ini dia sedang berdiri di atas langit, mengamati segalanya. Di bawah sana, tiga tokoh kuat dari Great Beyond saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Banyak tokoh kuat lainnya menjaga jarak. Bahkan ada sekelompok jenius yang sedang mencari harta karun. Setiap gerakan dan tindakan di dunia ini terpantau oleh matanya. Tentu saja, dia bahkan merasa bahwa ada orang lain di sampingnya. Orang itu adalah Ye Yuan. Namun, dia hanya bisa merasakannya dan tidak bisa melihatnya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Yuan, di mana kau? Jantung Yang Qing berdebar kencang, dan dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku tepat di sampingmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Suara Ye Yuan terdengar. Yang Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku merasa seperti berada di surga sekarang. Segala sesuatu di dunia sepertinya berada dalam genggamanku. Ini, mungkinkah? Ya, ini gulungan kulit kambing di tanganku. Suara Ye Yuan terdengar lagi. Perspektif Tuhan. Bahkan Ye Yuan pun takjub dengan keajaiban gulungan surga itu. Dia tampak berdiri di atas dao surgawi, mengawasi seluruh kehidupan. Segala sesuatu ada di matanya. Pada saat itu, setiap bunga dan helai rumput, setiap daun dan pohon, bahkan gerakan angin yang paling halus sekalipun, semuanya berada dalam pandangannya. Berubah menjadi surga dan merasakan perubahan seluruh kehidupan. Tidak, bukan hanya seluruh kehidupan di dunia. Bahkan jika itu adalah benda tanpa kehidupan, seseorang pun dapat merasakannya. Semua benda memiliki rohnya sendiri. Jadi begitulah. Kata Ye Yuan dengan terkejut. Bagaimana mungkin?
Jika itu gulungan surga di tanganmu, lalu apa yang ada di tangan leluhur abadi? Yang Qing masih tidak bisa menahan keterkejutannya. Ye Yuan memikirkannya sejenak dan berkata, itu mungkin gulungan surga yang disalin oleh leluhur tanpa surga. Meskipun aura daonya sangat kaya, dibandingkan dengan ini, sepertinya masih ada yang kurang. Yang Qing merabanya dengan saksama dan berkata dengan heran, benar. Tapi mengapa benda ini diletakkan begitu saja di aula samping? Apakah leluhur tak berdaulat tidak menginginkannya lagi? Ye Yuan berkata, leluhur tanpa langit tidak membutuhkan benda ini sejak lama, kan? Jika benda ini berguna baginya, dia pasti sudah lama melepaskan diri dari belenggu dan melampaui alam agung. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh hegemon samsara? Bahkan jika itu adalah harta karun dao surgawi, setiap orang memiliki batasan untuk memahaminya juga. Terlalu sulit untuk menyamai dao surgawi. Yang Qing memikirkannya dan merasakan hal yang sama. Seberapapun kuatnya harta karun itu, hal itu juga bergantung pada siapa yang mendapatkannya. Ketika sebagian orang memperolehnya, mereka akan langsung melayang ke langit dalam sekali lompatan. Namun, sebagian di antaranya akan memiliki pencapaian yang terbatas. Hal itu bahkan bisa mendatangkan bencana. Harta benda tidak selalu berupa barang-barang yang baik. Bakat leluhur tanpa surga adalah yang terkuat di antara para master istana generasi sebelumnya. Namun, dia juga memiliki batas kemampuannya. Yang Qing berkata tanpa berkata-kata, keberuntunganmu juga terlalu bagus, iya. Sekelompok ahli tingkat tinggi bertarung sampai mati di bawah sana, tapi pada akhirnya, itu palsu. Kau dengan santai mengambil sesuatu, dan ternyata itu adalah gulungan surga yang mereka dambakan bahkan dalam tidur mereka. Apakah kau masih ingin orang-orang hidup? Ye Yuan tersenyum dan berkata, oleh karena itu, aku adalah seseorang dengan takdir yang agung. Ini disebut ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya pun naik ke surga. Kau juga akan mendapat manfaat yang sangat besar dengan mengikutiku. Oh, kaulah ayam atau anjing? Seru Yang Qing dengan marah. Begitukah? Kalau begitu, aku akan mengusirmu. Jangan, jangan, jangan. Perasaan ini terlalu ajaib. Biarkan aku merasakannya lebih lama. Aku seekor ayam dan seekor anjing. Aku seekor ayam dan seekor anjing. Saat Ye Yuan dan Yang Qing sedang mengamati semuanya dari sudut pandang Tuhan, situasi di bawah tiba-tiba berubah. Ledakan. Gelombang aura dao agung lainnya membubung ke langit. Sebuah gulungan giok merah hijau benar-benar terbang keluar dari istana Raja Surgawi. Tiga orang leluhur tak berujung yang saat ini berada di tengah pertempuran sengit, ekspresi mereka berubah drastis. Ini, volume bumi. Seru leluhur tak berujung dengan terkejut. Desis. Hegemon Profound Ice langsung meraih gulungan bumi itu. Namun, tepat pada saat itu, lukisan dao surgawi ketiga terbang keluar. Ya ampun. Obat apa yang dijual kakek tak berdaulat di dalam labunya? Ekspresi leluhur tak berujung semakin lama semakin jelek. Secara naluriah, ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang tidak beres. 12 lukisan dao surgawi muncul satu demi satu. Dihadapkan dengan godaan yang begitu besar, tak seorang pun mampu menolak. Setelah itu, satu demi satu lukisan dao surgawi muncul. Ledakan. Energi dahsyat langsung membuat hegemon Profound Ice terlempar. Dia gagal mendapatkan gulungan bumi. Ledakan. Gulungan surga di tangan leluhur tak berujung langsung meledak, terbang ke langit. Ekspresi leluhur tak berujung tampak marah. Setelah mengerahkan upaya sebesar itu, gulungan surga itu malah terbang menjauh. Tak lama kemudian, 12 lukisan dao surgawi tersusun berurutan di atas kehampaan. Semua orang menatap langit dengan sangat terkejut. Leluhur Heavenless benar-benar memainkan peran besar. Tanpa sedikit pun rasa terkejut, sosok leluhur tanpa surga muncul di atas kehampaan. Dia memandang para hegemon yang memenuhi langit, matanya menunjukkan penyesalan. Namun, ia hanya melihatnya berdiri dengan tangan di belakang punggung, pandangannya tertuju pada tiga orang leluhur tak berujung sambil berkata dengan tenang, alam tak berujung, Ming Hui, es mendalam, apa kabar kalian? Tiga orang yang tak berujung itu mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Leluhur tanpa surga pun tidak memikirkan apapun dan melanjutkan, leluhur ini hanyalah orang mati. Betapapun banyaknya dendam di masa lalu, itu semua fana seperti awan yang melayang. Kalian bertiga mengkhianatiku. Leluhur ini tidak menyalahkan kalian. Dulu, leluhur inilah yang terlalu cemas. Namun, 33 surga saat ini sedang berada dalam krisis besar. Begitu leluhur ras darah itu muncul, kekuatannya mungkin akan melebihi leluhur ini. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang berubah. Krisis ras darah bukan lagi sebuah rahasia. Faktanya, arah umum dari perlombaan darah itu sudah terbentuk. Mereka semakin mendapatkan momentum. Para kekuatan besar ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Selama mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dalam situasi keseluruhan ini, itu sudah cukup. Ancestor Endless dan yang lainnya tentu saja mengetahui bahaya perjalanan ini, tetapi mereka tetap datang. Kemungkinan besar, mereka juga merasakan tekanan itu. Leluhur ini dulunya adalah penguasa tertinggi seluruh surga. Hari ini, 33 surga menghadapi bahaya. Tentu saja leluhur ini harus melakukan bagiannya.
Hari ini, leluhur ini akan membuka istana ilahi labirin dan membagikan 12 lukisan dao surgawi. Siapapun di antara kalian yang dapat memperoleh pengakuan dari 12 lukisan dao surgawi dan menjadi yang terkuat, kalian akan dapat menerima pencerahan asal-usul leluhur ini, mewarisi semua kekuatan leluhur ini. Sekarang, mulailah memahami dao. Leluhur tanpa langit mengucapkannya tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, tetapi setiap kata menggugah hati orang-orang. Warisilah seluruh kekuatan leluhur tanpa surga. Daya tarik ini sungguh terlalu besar. Mewarisi seluruh kekuatan leluhur tanpa surga. Ya Tuhan, bukankah itu berarti leluhur tanpa surga kedua akan muncul? Kudengar kekuatan leluhur tanpa surga tidak kalah hebatnya dari hegemon samsara. Jika aku bisa menjadi yang kedua tanpa surga, lalu siapa di seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang masih bisa mengancamku? Gila banget. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Kali ini, aku pasti tidak akan kalah dari Ye Yuan. Kelompok para jenius itu menjadi benar-benar gila. Leluhur Heavenless identik dengan supremasi. Meskipun ia telah lama jatuh, ia benar-benar seorang legenda. Reputasinya yang mengagumkan sama sekali tidak lebih lemah daripada hegemon samsara. Kehebatannya membuat orang-orang menjadi gila. Lalu, bagaimana mungkin kelompok jenius itu masih peduli dengan pencarian harta karun? Setiap dari mereka ingin menggali ke dalam 12 lukisan dao surgawi. Di atas kehampaan, 12 lukisan dao surgawi masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Seolah-olah dao surgawi yang lengkap diperlihatkan di hadapan semua orang. Langit bergulir. Awan bergulir dan merata, matahari, bulan, dan bintang berubah secara tak terduga. Gulungan bumi. Atmosfernya dalam, gunung dan sungai dapat membawa segala sesuatu. Gulungan alam semesta. Ruang mengalir, seluruh langit dan bumi ada di dalamnya. Gulungan ion, dengan sumber yang jauh dan aliran yang panjang, betapapun lamanya waktu berlalu bersama angin. 12 lukisan dao surgawi, apa yang ditimbulkannya bagi semua orang hanyalah kejutan yang tak berujung. Seolah-olah semua kebenaran di langit dan bumi terkandung dalam 12 gulungan lukisan ini. Jadi begitulah. Hahaha. 12 lukisan dao surgawi, memang sesuai dengan reputasinya. Aku sudah mengerti. Kong Tan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan pintu kehidupan abadi muncul di belakangnya. Dia, seorang kaisar sakra surga tingkat menengah, sebenarnya melesat dalam aura, langsung menuju ke puncak kesempurnaan kaisar sakra surga. Semua orang sangat terkejut. Apakah dia akan langsung menyerang alam hegemon? Layak disebut sebagai jenius nomor satu dari ras iblis, kemampuan pemahamannya benar-benar melampaui zaman kuno dan modern. Kali ini, Ye Yuan akhirnya dikalahkan. Yang King itu juga. Dia tidak bisa diyakinkan kali ini meskipun dia mau. Begitu Kong Tan memasuki hegemon, dia tidak akan membiarkannya lolos. Buka untukku. Kong Tan berubah menjadi iblis sejati, momentumnya yang mengesankan telah mencapai puncaknya di surga Kaisar Sakra. Ia hanya ingin melihatnya melayangkan pukulan. Segel ketiga bergetar, tetapi tidak langsung pecah. Tanpa ragu sedikit pun, Kong Tan melayangkan pukulan keduanya. Pukulan ketiga, pukulan keempat. Wujud iblis sejati Kong Tan sangatlah menakutkan. Segel ketiga semakin longgar akibat pukulan-pukulannya. Ledakan. Saat Kong Tan melayangkan pukulan ke-19, segel ketiga pecah mendengar suara pukulan itu. Suara mendesing. Kekuatan asal yang dahsyat itu tampak seperti air bah yang menerobos bendungan, mengalir deras dan memenuhi tubuh iblis sejati Kong Tan. Kong Tan merasa sangat bersemangat saat itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Yang King, Ye Yuan, pada akhirnya akulah yang pertama kali mengambil langkah ini. Kursi ini adalah kursi jenius nomor satu di seluruh surga. Suaranya bergema di seluruh langit. Suaranya terdengar jelas di seluruh istana ilahi labirin. Semua orang mencari sosok Ye Yuan dan Yang King di tengah keramaian tetapi tidak dapat menemukan mereka. Sepertinya mereka berdua tidak berani menunjukkan diri lagi. Sungguh, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Roda keberuntungan terus berputar. Tak seorang pun menyangka bahwa Kong Tan benar-benar kembali di saat-saat terakhir. Sepertinya dia memang putra takdir. Pemenangnya telah ditentukan. Sepertinya Kong Tan akan menjadi hegemon Heavenless berikutnya. Dengan memvisualisasikan 12 lukisan dao surgawi, seseorang yang berhasil menembus alam hegemon adalah hal yang masuk akal. Namun tak seorang pun menyangka terobosan Kong Tan begitu cepat. Dalam persidangan sebelumnya, Kong Tan, putra dari ras iblis ini, berhasil ditaklukkan oleh Ye Yuan dan Yang King. Tapi sekarang, dia akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Terkait dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, hegemon Endless dan yang lainnya tidak menunjukkan perubahan emosi yang terlihat. Saat itu mereka sedang membayangkan 12 lukisan dao surgawi dengan sepenuh hati. Mereka semua telah memvisualisasikan 12 lukisan dao surgawi sebelumnya. Namun pada saat itu, Heavenless sangat menghargai barang-barang miliknya sendiri dan tidak membiarkan mereka melihat semuanya. Terutama gulungan surga, Heavenless belum pernah mengeluarkannya sebelumnya. Namun kali ini, 12 lukisan dao surgawi telah dikumpulkan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Setelah melakukan visualisasi selama setengah hari, mereka semua, kerajaan hegemon ini, sudah sedikit memahami sebagian darinya.
Seseorang harus menyadari bahwa ranah kultivasi mereka telah lama mencapai batasnya. Mereka mungkin tidak dapat membuat kemajuan selama ratusan ribu tahun. 12 lukisan Dao Surgawi adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, seluruh istana ilahi labirin tampak harmonis. Semua orang sedang membayangkan 12 lukisan Dao Surgawi. Apapun harta karunnya, apapun intrik yang terjadi di antara mereka, tidak ada yang memperhatikan semua itu. Namun, bukan hanya Kong Tan saja yang mengesankan. 3 hari kemudian, Feng Qingxuan mulai mengalami kelahiran kembali nirwana. Ya, dalam keadaan di mana dia tidak terluka, dia langsung mulai mengalami kelahiran kembali nirwana. Namun, waktu kelahiran kembali nirwananya sangat lama, banyak orang telah menembus alam kultivasi mereka, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Di bawah bimbingan Kong Tan dan Feng Qingxuan, para jenius dari berbagai ras pun berhasil menembus belenggu satu demi satu. Para jenius papan atas itu berhasil menembus alam hegemon secara berurutan. Di depan 12 lukisan Dao Surgawi, terjadilah pesta terobosan hegemon. Qin Baichuan, Wang Ningyan, dan Zhou Xianchen, orang-orang ini juga berhasil menembus alam hegemon satu demi satu. Bahkan orang-orang yang kurang berbakat, setelah memvisualisasikan 12 lukisan Dao Surgawi, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Hanya Ye Yuan dan Yang Qing yang masih mengamati segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dia juga datang. Ye Yuan menemukan sosok yang familiar di antara kerumunan. Itu adalah Cloud Neon dari klan jiwa Nirvanik. Ras jiwa itu sangat tidak mencolok kali ini. Ye Yuan juga tidak mengenal orang-orang yang datang, jadi dia tidak menyapa mereka. Dia tidak menyangka bahwa Cloud Neon sebenarnya bersembunyi di antara mereka. Bakat Cloud Neon justru lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Feng Qingxuan. Dengan menghadap ke-12 lukisan Dao Surgawi, dia secara alami memperoleh banyak pengetahuan. Ye Yuan dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya saat ini sedang menguat. Dia sudah tidak jauh lagi dari level Supreme Hegemon. Wanita ini benar-benar tangguh. Sudah berapa lama sejak dia mencapai alam Hegemon? Dia akan segera mencapai Hegemon tertinggi. Ye Yuan, mungkinkah kita berdua salah? Leluhur tanpa langit itu benar-benar melakukannya demi seluruh langit dan berbagai ras. Yang Qing tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meskipun perjalanan ke Istana Ilahi Labirin kali ini banyak yang gagal di antara para jenius, kemajuan yang dicapai justru lebih besar. Terutama kemunculan 12 lukisan Dao Surgawi, hal itu membuat banyak jenius berubah, menjadi raksasa di suatu wilayah. Hal ini membuat Yang Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit meragukan tujuan Heavenless. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku merasa ini tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, aku merasa masalah Istana Ilahi Labirin belum selesai. Yang Qing berkata dengan bingung, bahkan para ahli tingkat Great Beyond pun telah muncul. Bagaimana mungkin ini belum berakhir? Mungkinkah ada eksistensi yang lebih kuat lagi? Itu tidak mungkin. Meskipun 12 lukisan Dao Surgawi adalah tiruan, kekuatannya benar-benar dahsyat. Tidak seorang pun akan mampu menahan gempuran itu. Ye Yuan berkata, dengan munculnya kembali Istana Ilahi Labirin, seluruh langit bergejolak. Masalah sebesar ini, mustahil bagi ras darah dan hegemon samsara untuk tidak mengetahuinya sama sekali, bukan? 12 lukisan hegemon, bukankah mereka tergerak olehnya? Yang Qing berkata dengan acuh tak acuh, tempat ini adalah sarang leluhur tak berdaulat. Berani-beraninya mereka datang. Kau, orang ini, kau terlalu curiga. Omong-omong, kau sudah melakukan visualisasi begitu lama. Apakah kau sudah mencapai terobosan? Aku sudah memahami asal-usul Dao Tombak dan asal-usul kehancuran. 2 tahun telah berlalu. Dengan bakat Yang Qing, dia tentu saja mendapat banyak manfaat dari gulungan surga. Bahkan Kong Tan pun bisa menembus level hegemon. Jadi bagaimana mungkin dia, Yang Qing, lemah? Tentu saja, Yang Qing sama sekali tidak menganggap Kong Tan penting. Yang ada hanyalah Ye Yuan. Dengan menguasai 2 kekuatan asal secara bersamaan, Yang Qing dapat dianggap sebagai seorang jenius. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk pamer kepada Ye Yuan. Begitu ya. Selamat untukmu. Kata Ye Yuan dengan santai. Hei, apa kau tidak mengerti apa-apa? Kaisar ini tahu kau masih sedikit lebih buruk dariku. Kata Yang Qing dengan angkuh. Ye Yuan meliriknya dan berkata, pedang Daoku seharusnya mampu membunuh para ahli tingkat origin sekarang. Bukan tipe sepertimu. Ekspresi Yang Qing menjadi kaku. Tentu saja, ekspresinya tidak bisa dilihat sekarang. Sumber kekuatan utama, dalam keadaan normal, yang dimaksud adalah Kaisar Sakra Surga yang telah mencapai kesempurnaan di atas. Mereka yang seperti Yang Qing, yang memahami asal-usul di surga Kaisar Sakra tingkat bawah, pada akhirnya merupakan minoritas. Dengan dibukanya Istana Ilahi Labirin kali ini, para jenius dari seluruh penjuru surga berkumpul. Itulah mengapa tampaknya ada banyak sekali di sana. Namun sebenarnya, para jenius papan atas seperti ini tidak akan melebihi 5 jari dalam satu bidang. Dengan Anda sebagai pengecualian, itu tentu saja merujuk pada kekuatan asal surga Kaisar Sakra yang mencapai kesempurnaan agung. Yang Qing berhenti berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa.
Dengan gaya pura-pura, dia ditampar lagi di wajah. Yang King sangat kuat. Bisa dibilang dia adalah jenius nomor satu di seluruh surga. Namun, meskipun dia sekarang memahami asal-usul, ketika berhadapan dengan para pemain yang memiliki kekuatan asal-usul yang besar, dia tetap akan tertinggal jauh. Lagi pula, ranah kultivasinya memang ditempatkan di sana. Tapi Ye Yuan hanyalah kaisar langit luas tingkat menengah. Pedang dao orang ini sudah sekuat itu. Bukankah itu berarti bahwa selama Ye Yuan mau, dia bisa melewati tingkat kultivasi utama dan membunuh seorang pembangkit tenaga asli dengan risiko terluka parah? Ini terlalu menakutkan. Tentu saja, pedang dao milik Ye Yuan hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan. Namun demikian, itu jauh lebih kuat daripada jika dia memahami dua asal-usul sekaligus. Apakah kau masih ingin orang-orang hidup atau tidak? Yang King seperti bola kulit yang kempes dan kehilangan kesabaran. Aku tidak mau bersikap pura-pura. Jadi kenapa kau selalu memaksaku? Kata Ye Yuan tak berdaya. Ancestor Endless perlahan membuka matanya, memperlihatkan ekspresi berpikir. Dengan pemahaman selama 18 tahun, ia menuai manfaat yang besar. Dibandingkan saat pertama kali datang, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Kedua belas lukisan dao surgawi memang tak terduga. Tapi sayangnya, aku bukan tandingan kakek tak berujung. Kalau tidak, aku pasti akan merebut kedua belas lukisan dao surgawi itu. Kata leluhur tak berujung dengan perasaan campur aduk. Leluhur es mendalam berkata dengan dengusan dingin, apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang tua tanpa surga itu begitu baik? Pikirannya sulit ditebak sejak awal. Kau sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Leluhur tak berujung menghela napas dan berkata, ya, tapi pilihan apa yang kita miliki? Hanya saja aku tidak tahu siapa yang bisa memiliki kehidupan sebaik ini, untuk mendapatkan pengakuan dari 12 lukisan dao surgawi. Leluhur Burning Sky menatap ke arah Kong Tan dan berkata sambil tersenyum, anak ini awalnya mengira dia pasti akan menang. Tapi dia tidak menyangka gadis dari ras jiwa itu akan ikut campur di tengah jalan, kan? Sepertinya hati daunnya saat ini sedikit tidak stabil. Kong Tan mencapai surga dalam satu langkah dan menjadi orang pertama yang menerobos belenggu alam hegemon. Awalnya dia mengira telah mengamankan posisi pertama. Namun, dia tidak menyangka bahwa Cloud Neon bahkan lebih mengerikan darinya. Hanya dalam waktu 18 tahun, Cloud Neon berhasil menembus dari Peak Hegemon menjadi Supreme Hegemon. Kong Tan langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Selama 18 tahun ini, dia tidak berani bermalas-malasan sedikit pun, dengan penuh tekad memahami 12 lukisan dao surgawi. Namun, Cloud Neon memvisualisasikan 12 lukisan dao surgawi langkah demi langkah, mengembangkan asal mula mimpi hingga ke titik ekstrim. Kedua belas lukisan dao surgawi mencakup segalanya, menghasilkan dao surgawi. Bagi wujud jiwa mimpi awan, itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Leluhur tak berujung berkata, para pemuda patut ditakuti. Kong Tan dan gadis ras jiwa itu, kemampuan pemahaman mereka benar-benar menakutkan. Namun, dengan kemampuan pemahaman Yang King dan Ye Yuan, seharusnya mereka tidak tenggelam dalam kerumunan. Mungkinkah mereka tertahan oleh hal-hal lain? Tidak, tunggu, apa yang lebih penting daripada memvisualisasikan 12 lukisan dao surgawi? Leluhur es mendalam berkata dengan tenang, menghilang di tengah keramaian juga bukan hal yang mustahil. Dulu, kami yang sedikit jumlahnya pun bukanlah orang-orang terkemuka di Istana Ilahi Labirin. Tetapi pada akhirnya, kamilah yang menjadi 12 Raja Langit. Kong Tan, Yuran, dan Qin Baichuan, para junior ini adalah keturunan dari garis keturunan yang terhormat. Tidak ada yang aneh dengan akumulasi kekuatan yang besar yang tiba-tiba muncul. Memimpin untuk sementara waktu tidak berarti akan selalu memimpin. Ketika dua orang lainnya mendengar itu, mereka merasa bahwa hal itu juga masuk akal. Hal terpenting di Istana Ilahi Labirin tentu saja adalah 12 lukisan dao surgawi. Warisan Heavenless, godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Bagaimana mungkin Grand Blade Jade Complete Heaven, tempat yang buruk seperti itu, bisa menghasilkan seorang jenius yang menggemparkan dunia? Di atas kehampaan, 12 lukisan dao surgawi tiba-tiba padam, berubah menjadi gulungan giok merah hijau satu demi satu. Semua orang menahan napas. Mereka tahu bahwa momen paling krusial telah tiba. Kedua belas lukisan dao surgawi itu jelas telah menemukan orang yang mereka akui. Hadiah terbesar dari perjalanan ke Istana Ilahi Labirin ini ada di sini. Siapa yang akan mendapatkan seluruh warisan leluhur tanpa surga? Hadiah ini jauh lebih baik daripada mendapatkan harta surgawi kekacauan apapun. Kalian, menurut kalian siapa yang akan mendapatkan pengakuan atas 12 lukisan dao surgawi? Pasti Kong Tan, kan? Di antara begitu banyak jenius, peningkatan kemampuannya jelas yang terbesar. Alam hegemon ras jiwa itu juga sangat mengerikan. Dari hegemon puncak ke hegemon tertinggi, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia benar-benar melewatinya dengan begitu mudah. Ada juga Feng Qingxuan dan Yuran. Mereka juga tidak buruk sama sekali. Tidak ada yang tahu apa tolok ukur dari 12 lukisan dao surgawi, kan? Memang, kemungkinan itu benar-benar ada. Siapa tahu siapa yang akan menjadi anak takdir dari perjalanan ini.
Kong Tan mengepalkan kedua tangannya erat-erat, napasnya agak tersengal-sengal. Jelas sekali, dia cukup gugup. Para jenius muda lainnya kurang lebih sama seperti dia. Meskipun harapan mereka tidak setinggi harapan Kong Tan, mereka juga tidak mengetahui kriteria dari 12 lukisan Dao Surgawi tersebut. Siapa yang tahu apakah mereka akan terkena pai daging yang jatuh dari langit atau tidak? Dibandingkan dengan mereka, Cloud Neon tampak jauh lebih tenang. Setelah berhasil menembus peringkat Supreme Hegemon, dia sudah sangat puas. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari 12 gulungan giok merah hijau tersebut. Setelah lampu hijau muncul, lampu itu menyatu di udara. Jantung semua orang berdebar kencang sekali. Di tengah keramaian, ada dua orang yang berdiri acuh tak acuh terhadap hal-hal yang tidak menarik minat pribadi mereka. Kedua orang ini tentu saja adalah Ye Yuan dan Yang Qing. 2 tahun lalu, mereka berhasil keluar dari gulungan surga. Selama 2 tahun ini, mereka menggeledah seluruh lorong samping itu, dan benar saja, mereka menemukan 3 gulungan kulit domba lagi. Dengan menghitung gulungan surga, Ye Yuan telah memperoleh 4 lukisan Dao Surgawi. 12 lukisan Dao Surgawi secara berurutan adalah langit, bumi, alam semesta, zaman, matahari, bulan, bintang, manusia, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Perubahan segala sesuatu di langit dan bumi secara umum terjadi dalam 12 Dao Surgawi ini. Dan ketiga lukisan Dao Surgawi yang diperoleh Ye Yuan itu masing-masing adalah gulungan matahari, gulungan alam semesta, dan gulungan musim dingin. Ye Yuan, menurutmu siapa yang akan mendapatkan pengakuan dari 12 lukisan Dao Surgawi? Tanya Yang Qing. Ye Yuan berpikir sejenak dan berkata, seharusnya Kong Tan. Yang Qing berkata dengan terkejut, aku bahkan mengira kau pasti akan mengatakan Cloud Neon. Ye Yuan berkata, aku hanya menebak. Jika berbicara tentang kemampuan pemahaman, Cloud Neon hanya lebih kuat dari Kong Tan dan tidak lebih lemah. Tetapi alam kultivasinya terlalu tinggi. Peningkatannya terbatas. Sementara itu, Kong Tan naik ke surga, melangkah ke alam hegemon dari pertengahan surga Kaisar Sakra dalam 1 langkah. Kekuatannya saat ini mungkin sudah bisa menyaingi puncak hegemon. Sebagai perbandingan, potensinya jelas sedikit lebih tinggi. Yang Qing mengangguk dan berkata, setelah kau mengatakannya, memang benar demikian. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tapi aku merasa bahwa siapapun yang diakui oleh 12 lukisan Dao Surgawi, pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Cloud Neon masih baik-baik saja. Temperamennya dingin. Dia akan tetap acuh tak acuh ketika diberi bantuan atau dipermalukan. Tapi jika itu Kong Tan, hatinya mungkin akan hancur berkeping-keping. Ketika Yang Qing mendengar itu, senyum tipis tak bisa ditahan muncul di sudut bibirnya. Melihat pria ini merasa kecewa sepertinya juga cukup bagus. Saat itu, lampu hijau pun menyala. Benda itu jatuh dari langit seperti komet. Ledakan. Cahaya hijau itu langsung menghantam tubuh Kong Tan. Debu sudah mereda. Kong Tan hanya merasa ada jejak tambahan berupa hubungan yang tak dapat dijelaskan antara dirinya dan 12 gulungan merah hijau itu. Ia langsung merasa sangat gembira di dalam hatinya. Hahaha. Memang benar aku. Memang benar aku. Kali ini, akhirnya akulah yang tertawa terakhir. Ye Yuan, Yang Qing, Hegemon Cloud Neon, kalian lihat. Siapa yang tertawa terakhir adalah pemenang sebenarnya. Kalian semua adalah batu loncatanku, Kong Tan. Kong Tan tertawa terbahak-bahak sambil berkata demikian. Setelah mengalahkan Cloud Neon, hatinya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Kegelisahan selama lebih dari 1 dekade semuanya sirna pada saat ini. Dia merasa seolah-olah akan melangkah ke puncak seluruh langit dan memandang ke bawah ke seluruh kehidupan. Feng Qingxuan, Yuran, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Sungguh, keajaiban tidak terjadi. Hah, aku tidak menyangka Hegemon Cloud Neon benar-benar kalah dari Kong Tan. Kupikir bakatnya justru lebih kuat, bukan lebih lemah dari Kong Tan. Benar sekali. Dengan ini, ras iblis benar-benar akan bangkit. Kong Tan memperoleh 12 lukisan Dao Surgawi dan warisan leluhur tanpa surga. Prestasi masa depannya kemungkinan akan melampaui leluhur Kong Ni. Setelah suasana mereda, semua orang hanya bisa saling pandang iri untuk menilai Kong Tan. Selamat, selamat. Sesama Taois Kong Tan mencapai Dao dalam semalam. Di masa depan, kita hanya bisa mengagumimu. Hegemon Yun Sang maju dan menangkupkan tangannya ke arah Kong Tan. Terjadi kehebohan. Hegemon Yun Sang, hegemon tertinggi semacam ini, justru berinisiatif membangun hubungan persahabatan dengan Kong Tan. Silakan baca selanjutnya. Bukan hanya dia, banyak hegemon puncak dan hegemon tertinggi lainnya juga naik dan memberi selamat kepada Kong Tan. Sementara itu, Kong Tan menjawab mereka satu per satu. Segala kemuliaan terkumpul pada satu entitas. Begitulah adanya. Ia memperoleh pengakuan atas 12 lukisan Dao Surgawi dan menjadi putra takdir. Sebentar lagi, dia bahkan akan mendapatkan seluruh warisan Hegemon Heavenless. Prestasi masa depannya akan tak terukur. Bahkan, dia mungkin akan menjadi hegemon tanpa surga kedua. Dengan masa depan seperti ini, tak seorang pun berani mengabaikannya. Membangun hubungan saat ini tentu saja bukan hal yang sulit.
Saat itu juga, sudah tidak ada seorang pun yang meragukan motif Heavenless. Bahkan 12 lukisan Dao Surgawi pun dirilis. Para tokoh besar dari seluruh surga telah mencapai kemajuan luar biasa dalam 18 tahun ini. Semua orang tidak mengerti mengapa seseorang yang memiliki motif tersembunyi rela melakukan begitu banyak upaya untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Oleh karena itu, semua orang mengira bahwa Heavenless telah lama jatuh. Pembukaan Istana Ilahi Labirin hanyalah untuk mencari penerus. Kedua belas lukisan Dao Surgawi ini benar-benar buta, sampai-sampai memilih anak itu. Dari segi bakat, kau jauh lebih kuat darinya. Kata seorang hegemon klan jiwa nirvanik dengan tidak senang. Dia merasa tidak adil terhadap Cloud Neon. Bakat Cloud Neon jelas lebih kuat daripada Kong Tan. Pada akhirnya, 12 lukisan Dao Surgawi benar-benar memilih Kong Tan. Apakah ini membandingkan ranah yang sedang berkembang? Cloud Neon acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, keberuntungan, itu secara alami diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Kedua belas lukisan hegemon ini tentu memiliki aturannya sendiri. Itu tidak bisa dipaksakan. Terlebih lagi, sudah sangat luar biasa bahwa aku bisa menembus ke tingkat Supreme Hegemon. Keberuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Gambar. Pemimpin klan jiwa nirvanik mengangguk dan berkata, ya, dengan cara ini, klan jiwa nirvanik kita akan memiliki dua pemimpin tertinggi yang hebat. Jika pemimpin samsara tidak muncul, kita dapat dengan mudah menghancurkan klan jiwa Qi. Tatapan Kong Tan juga melirik ke arah itu kali ini, dengan ekspresi sangat tidak senang. Ras jiwa ini sungguh berani untuk tidak datang dan memberi selamat. Pemenangnya menjadi raja dan yang kalah menjadi penjahat. Karena ras jiwa telah kalah, maka mereka harus menundukkan kepala sebagai tanda penyerahan diri. Sekelompok orang ini ternyata sangat sombong. Setelah kursi ini mencapai kedudukan tertinggi, aku pasti akan memberi kalian semua pelajaran. Oh ya, Ye Yuan dan Yang Qing, hehe, bukankah kalian tadi pamer? Sebentar lagi, kursi ini akan membawa pasukan ras iblis dan menginjak-injak Grand Blade Jade Complete Heaven. Saat ini, dia sangat menantikan warisan dari leluhur tanpa langit. Sosok luar biasa seperti ini, seandainya seseorang bisa mewarisi seluruh warisannya, alangkah indahnya. Tiba-tiba, dia melihat sekilas Ye Yuan dan Yang Qing di antara kerumunan, dan dia langsung menyeringai. Kalian berdua, kemarilah. Kong Tan menunjuk Ye Yuan dan berkata dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mau pamer? Ayo datang sendiri. Wajah Kong Tan memerah, dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, pemenanglah yang menjadi raja. Betapapun menakjubkannya penampilanmu dan Yang Qing sebelumnya, itu tidak dapat mengubah kenyataan bahwa kau juga akan menjadi pecundang. Kau berani tidak menghormati tahta ini. Ini, sama saja dengan mencari kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, begitu ya. Selamat untukmu. Sangat tidak tulus. Itu lebih terlihat seperti sindiran. Para tokoh penting yang hadir semuanya menggelengkan kepala, diam-diam menghela napas melihat langkah Ye Yuan yang tidak bijaksana. Mengenai Kong Tan yang menemukan Ye Yuan, semua orang tahu bahwa dia hanya berpura-pura, untuk memulihkan muka seperti sebelumnya. Meskipun penampilan Kong Tan selalu memukau, bagaimana mungkin seorang jenius seperti dia mau tunduk kepada orang lain? Lupakan Kong Tan. Jika itu Yuran, Qin Baichuan, dan yang lainnya, jika mereka mencapai Dao dalam semalam, mereka pasti akan mendapatkan kembali harga diri mereka juga. Ye Yuan bahkan tidak mau menundukkan kepalanya saat ini. Harus diakui, dia sedang mencari kematian. Kong Tan telah memperoleh pengakuan atas 12 lukisan Dao Surgawi. Dia akan segera memperoleh warisan leluhur tanpa langit. Sekalipun Ye Yuan bersembunyi di dalam formasi, surga, itu pun tidak ada gunanya. Saya kira akan ada dua kuda hitam yang muncul kali ini. Ternyata mereka sangat tidak berguna. Ya, kekuatan orang lain meningkat pesat. Mereka praktis tidak banyak mengalami peningkatan. Lupakan soal gagal di saat-saat kritis. Tetapi bahkan tidak menyadari betapa mampunya mereka, itu sama saja dengan mencari kematian. Saat membayangkan 12 lukisan Dao Surgawi kali ini, kekuatan hampir semua orang melonjak. Ye Yuan dan Yang Qing tampak saling melirik dengan agak tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami menjadi idiot di mata orang lain. Namun, keduanya jelas tidak memiliki kesadaran diri ini. Wajah Kong Tan menjadi hitam pekat seperti dasar panci. Ia hanya bisa melihatnya mendengus dingin dan dengan santai mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan alam hegemon meletus sepenuhnya. Selama 18 tahun ini, kekuatan Kong Tan meningkat pesat. Kekuatan telapak tangan ini sama sekali tidak berada di bawah kekuasaan para hegemon puncak. Dia bermaksud menggunakan Ye Yuan dan Yang Qing untuk menanamkan rasa gentar. Sebagian orang menggelengkan kepala. Sebagian lagi menunjukkan rasa jijik. Sebagian lagi bersenang-senang atas kemalangan orang lain. Secara keseluruhan, mereka semua yakin bahwa Ye Yuan sudah meninggal. Namun, sesosok cantik tiba-tiba muncul di hadapan Ye Yuan. Hanya dengan melambaikan tangannya secara santai, telapak tangan Kong Tan yang kuat itu langsung lenyap diterpa angin. Itu adalah Cloud Neon. Namun di sisi lain, Feng Qingxuan diam-diam menghentakkan kakinya. Sialan. Wanita ini mendahuluiku.
Saat berada di Grand Blade Jade Complete Heaven, Feng Qingxuan sudah mengetahui tentang Cloud Neon. Terlebih lagi, Ye Yuan sangat dekat dengannya. Oleh karena itu, wajar jika dia merasa ada urgensi. Terlebih lagi, bakat Cloud Neon bahkan lebih hebat darinya. Kali ini, dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat Supreme Hegemon. Ekspresi Kong Tan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, "Mengapa? Apakah ras jiwa kalian ingin menjadi musuh dengan tempat ini? Kalian harus memahami jenis eksistensi seperti apa yang kalian hadapi." Cloud Neon berkata dengan tenang, "Kau boleh berpikir apapun yang kau mau. Tapi kau tidak bisa membunuhnya." Wajah Kong Tan langsung pucat pasi. Sungguh memalukan. Wanita ini sedang mencari kematian. Dia mendengus dingin dan berkata, "Bagus sekali, tahta ini telah mengingatnya. Pada hari tahta ini menembus ke alam baka, saat itulah klan jiwa nirvanikmu akan menanggung murka tahta ini. Semoga sukses untuk kalian." Dia tidak tahan melihat Cloud Neon dan Ye Yuan. Karena dia tidak tahan melihat mereka, mereka boleh mati. Tiba-tiba, sesosok muncul dan terbentuk di atas kehampaan. Sosok itu benar-benar tak berdaulat. Leluhur tanpa surga telah muncul. Dia akan mewariskan keahliannya. Aduh, aku benar-benar iri pada Kong Tan. Aku penasaran seperti apa warisan leluhur tanpa surga. Ketika leluhur tanpa langit menampakkan diri, semua orang sangat gembira. Inilah momen yang ditunggu-tunggu semua orang, meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, menyaksikan momen ini juga cukup menyenangkan. Wajah Kong Tan yang tadinya muram berubah menjadi cerah, lalu tersenyum lebar saat ia hendak menyapa. Cloud Neon tiba di samping Ye Yuan dan berkata dengan tenang, "Kau sepertinya tidak khawatir sama sekali." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bukankah kau sudah bertindak? Apa yang harus kukhawatirkan?" Cloud Neon berkata, "Kau tahu bahwa aku tidak merujuk pada hal ini." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Pertunjukan baru saja dimulai." Alis Cloud Neon berkerut, jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Yuan. Menurutnya, situasi secara keseluruhan sudah ditentukan. Adapun soal balas dendam Kong Tan, dia tidak peduli. Pencerahan Dao kali ini, dia mendapat banyak manfaat darinya. Mungkin ketika Kong Tan menjadi tokoh kuat di Great Beyond, dia juga akan mampu melangkah ke Great Beyond. Cloud Dream Soul fisik bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun, mengapa Ye Yuan mengatakan bahwa pertunjukan baru saja dimulai? "Oh, benar, aku belum mengucapkan selamat atas pencapaianmu menjadi hegemon tertinggi," kata Ye Yuan sambil tersenyum. Cloud Neon tetap acuh tak acuh, baik menerima bantuan maupun mengalami penghinaan. Ia berkata dengan santai, "Tidak ada yang perlu dirayakan. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan menyusul. Memberi hormat kepada guru. Terima kasih banyak atas karunia warisan dari guru. Kong Tan pasti akan mewarisi tujuan mulia Anda." Kong Tan memberi salam kepada leluhur tanpa langit dan berlutut dengan hormat. Semua orang memandanginya dengan rasa iri yang tak tertandingi. Leluhur tanpa surga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sekalipun hanya hantu, dia tetap membuat semua orang menghormatinya. Tatapannya tidak tertuju pada Kong Tan, melainkan menembus kerumunan dan melihat ke arah Ye Yuan. "Ye Yuan, apakah kau bersedia menjadi penerus leluhur ini?" Heavenless menatap Ye Yuan dan berkata dengan tenang. "MN. Apa yang sedang dibicarakan oleh leluhur tanpa surga?" Semua orang tampak linglung dan tidak bereaksi terhadap hal itu untuk beberapa waktu. Bukankah Kong Tan yang diakui oleh 12 lukisan Dao surgawi itu adalah orang yang dimaksud? Mengapa leluhur tanpa surga bertanya kepada Ye Yuan? Apakah ada sesuatu yang salah? Seluruh tubuh Kong Tan membeku di tempat itu, terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Apa-apaan ini? Kenapa leluhur tanpa surga bertanya pada Ye Yuan? Bukankah dia orang yang tidak berguna? Sekalipun itu benar-benar kesalahan, masih banyak orang lain yang bisa dipilih. Mengapa dia memilih Ye Yuan? Mungkinkah leluhur tanpa surga telah meninggal terlalu lama dan menjadi linglung karena usia? Setelah hening sejenak, terjadilah kegaduhan. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, penuh dengan ketidakpahaman. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Yuan, yang sudah tenggelam dalam keramaian, tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang lagi. Bahkan Ancestor Endless dan yang lainnya pun tampak tercengang. Orang tua ini memang linglung, kan? Mengesampingkan begitu banyak orang jenius, dia malah memilih orang yang tidak berguna untuk menjadi penggantinya. Kata Endless dengan bingung. Jika dia memilih Ye Yuan, bukankah apa yang dia katakan sebelumnya akan menjadi omong kosong? Hegemon Burning Sky juga berkata dengan bingung. Cloud Neon menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh, tetapi menyadari bahwa Ye Yuan juga memiliki tatapan kosong yang sama. Ia langsung merasa lega. Ternyata, pria ini juga memiliki sesuatu yang tidak bisa dia prediksi. Sejak mengenal Ye Yuan, dia menyadari bahwa Ye Yuan selalu bertindak setelah merencanakan segala sesuatunya. Sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari kendalinya. Dia jelas sangat lemah tetapi selalu bisa memainkan perannya dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan teman ini, dia memandangnya dengan cara yang berbeda. Meskipun baru beberapa saat yang lalu, Ye Yuan tampak seperti sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi apapun. Namun sekarang, dia terkejut. Sepertinya juga cukup bagus.
Ye Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur tak berujung tiba-tiba akan menanyakan hal ini. Namun tak lama kemudian, alisnya berkerut. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Apakah kau akan mengambil tindakan? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Heavenless tersenyum dan berkata sambil mengangguk, kau sangat pintar. Lalu, kau sudah mati atau masih hidup? Ye Yuan bertanya lagi. Kau bisa bilang mati. Kau juga bisa bilang hidup, jawab Heavenless lagi. Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya lagi, aku sangat penasaran. Bagaimana kau menempatkan istana ilahi labirin ke dalam sungai abadi? Kau benar-benar mendeteksinya. Kali ini, wajah Heavenless juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku sudah mendeteksinya sejak aku masuk. Heavenless tersenyum dan berkata, leluhur ini memang tidak salah menilai. Kamu mungkin akan mencapai ketinggian leluhur ini di masa depan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku adalah kultivator aliran divergen. Heavenless berkata, lalu kenapa kalau kau seorang kultivator yang menyimpang? Kultivator generasiku, siapa yang tidak menentang kultivasi? Tidak ada seorang pun yang pernah bertahan hidup di sungai abadi. Bukankah leluhur ini juga bertahan hidup? Menjadi penerusku, hanya ada satu di dunia. Bagaimana kau bisa menyapu dunia dengan belajar dari jejak orang lain? Secerca kejutan terpancar di mata Ye Yuan. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang tidak peduli dengan identitasnya sebagai kultivator yang berbeda. Leluhur tanpa surga ini benar-benar berbeda dari yang lain. Ye Yuan bisa merasakan semangat kepahlawanannya. Sikap meremehkan dunia, bahkan tidak memikirkan surga sekalipun. Justru karena alasan inilah dia berani melawan seluruh langit dengan kekuatan satu sekte, bukan? Meskipun kalah, itu adalah kematian yang mulia. Percakapan antara Ye Yuan dan Heavenless tidak masuk akal. Orang-orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Para penguasa tertinggi di seluruh surga itu seperti sekelompok orang bodoh. Seolah-olah satu-satunya orang yang berpikiran jernih di sana adalah Ye Yuan dan leluhur tanpa surga. Leluhur tanpa langit adalah orang yang berpikiran jernih, tetapi hak apa yang dimiliki Ye Yuan? Namun, mereka juga menyadarinya. Sepertinya tempat mereka berada sebenarnya adalah sungai abadi. Alam ini sebenarnya terletak di sungai abadi. Seluruh penonton bersorak riuh. Tempat ini sebenarnya berada di sungai abadi. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah dunia bisa tersembunyi di sungai abadi? Kekuatan leluhur tanpa surga sangatlah dahsyat. Jika dia selamat di sungai abadi, lupakan saja. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan seluruh istana ilahi labirin di dalam sungai abadi? Sebenarnya apa yang ingin dilakukan orang ini? Kerumunan itu tiba-tiba riuh rendah. Tatapan mata leluhur tanpa surga menunjukkan sedikit rasa jijik. Sungguh sekumpulan idiot. Seberapa luar biasa bakat leluhur ini? Sekalipun dia meninggal, dia juga harus mati dalam kemuliaan yang gemilang. Bagaimana mungkin dia bisa mewariskan keahliannya kepada orang lain? Segala sesuatu di dunia ini, dia mengetahuinya seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Dunia sedang mabuk. Hanya Ye Yuan seorang yang terjaga. Rahasia pria tampil lebih percaya diri diranjang. Anak laki-laki ini tidak pernah percaya pada warisan apapun dari awal hingga akhir. Dia datang ke sini hanya untuk mencari keuntungan. Ketika para hegemon tertinggi, para tokoh hebat dari segala penjuru, memperebutkan 12 lukisan hegemon, hanya Ye Yuan yang tetap tenang. Terlebih lagi, keberuntungan anak laki-laki ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa menemukan 4 lukisan Dao Surgawi. Pada akhirnya, dialah pemenang terbesar. Teh Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa selama saya mendapatkan pengakuan dari 12 lukisan Dao Surgawi, saya akan dapat mewarisi semua milik Anda? Kong Tan panik. Heavenless memandang Kong Tan seperti memandang orang bodoh dan berkata, leluhur macam apa ini? Mengapa aku membutuhkan murid? Mewarisi jubah leluhur ini? Huhur, kau benar-benar katak yang menginginkan daging angsa. Tapi bagaimana dengan Ye Yuan? Kong Tan merasa otaknya seperti dimakan anjing. Mengambil air dengan saringan. Semuanya sia-sia. Pada akhirnya, dia malah dipermainkan oleh orang-orang. Heavenless berkata dengan tenang, dia berbeda darimu. Di tengah keramaian, Hu Gaoshan tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Ye Yuan. Hanya saja, saat itu, watak Hu Gaoshan berubah seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Ye Yuan menatap Hu Gaoshan yang berjalan mendekat, dan tak kuasa menahan rasa cemas dan takut yang membuatnya berdebar-debar. Cloud Neon, yang berada di sebelahnya, matanya juga berubah menjadi tajam, seluruh tubuhnya siaga penuh, seperti sedang menghadapi musuh besar. Hu Gaoshan tiba di hadapan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Ye, dapatkah Anda menyerahkan 12 lukisan Dao Surgawi yang ada di tangan Anda kepada saya untuk dijaga? Dia menatap Ye Yuan dengan tenang seperti itu, tidak mempedulikan Cloud Neon yang berada di sampingnya, seolah-olah melakukan sesuatu yang sangat biasa. Pupil mata Ye Yuan menyempit. Hanya dia dan Yang King, 2 orang, yang mengetahui tentang 12 lukisan Dao Surgawi. Jika ada yang lain, itu pasti Heavenless. Tapi Hu Gaoshan sebenarnya juga tahu. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan menatap Hu Gaoshan dengan saksama. Dia sudah mengetahui identitasnya. Aku benar-benar tidak menyangka hegemon agung samsara ternyata bersembunyi tepat di sebelahku.
Kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Apa? Hegemon Samsara. Ye Yuan sudah kehilangan akal sehatnya, kan? Hegemon Samsara itu misterius dan sulit dipahami. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Orang ini hanyalah kaisar langit luas. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi hegemon Samsara? Tidak, tunggu, bukankah 12 lukisan Dao Surgawi ada di langit? Mengapa lukisan itu ada di Ye Yuan? Satu batu menimbulkan 1000 riak. Dalam waktu singkat 15 menit ini, terjadi serangkaian kejadian tak terduga yang berulang, membuat semua orang tidak mampu mencerna semuanya. Hu Gaoshan menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua tanpa langit benar. Kau memang sangat pintar. Terselubung, situasi yang meledak. Serahkan lukisan Dao Surgawi itu padaku. Leluhur ini dapat menerimamu sebagai murid. Orang tua tanpa surga sudah setengah mati. Dia tidak akan mampu bertahan. Kau memiliki fisik jiwa kabut penyelubung. Leluhur ini dapat membiarkanmu terlahir kembali dan mencapai alam baka. Hu Gaoshan tidak menyangkal identitasnya, tetapi juga ingin menerima Ye Yuan sebagai muridnya. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Dua penguasa besar, dua hegemon terkuat sepanjang masa, ternyata ingin menerima Ye Yuan sebagai murid mereka pada saat yang bersamaan. Apapun tujuan mereka, hanya dengan mengucapkan kata-kata ini saja sudah cukup untuk membuktikan kebrutalan Ye Yuan. Cari New Novel Earth di Google. Sementara itu, Kong Tan sudah sepenuhnya menjadi udara. Kejayaan yang pernah diraih sebelumnya telah lama hancur berkeping-keping di tanah. Hanya ada dia dan Heavenless di atas langit. Dia berlutut di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak bisa pergi maupun tinggal, sangat canggung. Untungnya, saat itu sudah tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang tercengang dan takjub oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba terjadi secara beruntun. Semua perhatian tertuju pada Ye Yuan. Mereka semua menunggu pilihan Ye Yuan. Hahur, tidak masalah menyerahkannya padamu. Hanya saja, orang lain mungkin tidak akan setuju. Kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis. Apakah kita akan menerimanya sebagai murid? Dia, Ye Yuan, bukanlah orang bodoh. Hegemon Samsara berubah menjadi Hu Gaoshan dan merencanakan intrik di sisinya untuk waktu yang lama. Orang seperti ini, bagaimana mungkin Ye Yuan menyerahkan lukisan Dao Surgawi kepadanya? Ye Yuan awalnya mengandalkan fakta bahwa Hegemon Samsara dapat muncul sekarang setelah 33 surga dilanda malapetaka. Namun kini, melalui berbagai tindakan dan perilaku Hegemon Samsara, ia telah membuat penilaian terhadap karakternya. Di tengah kekacauan Istana Ilahi Labirin kala itu, Hegemon Samsara pun baru muncul di saat-saat terakhir. Dengan kekuatannya, mengapa dia tidak maju lebih awal? Kini, setelah menghadapi bencana ras berdarah itu, Hegemon Samsara pun tetap diam dan tak bergerak. Hegemon Samsara bereinkarnasi menjadi ratusan juta dan memahami Dao Samsara. Ye Yuan tidak percaya bahwa eksistensi tingkat ini tidak akan mendeteksi pergerakan aneh dari ras darah tersebut. Namun dia tidak mengambil tindakan apapun. Apa yang ditunjukkan oleh tayangan ini? Ini menunjukkan bahwa Hegemon Samsara adalah orang yang egois. Kali ini, dia jelas-jelas mengincar 12 lukisan Dao Surgawi. Lalu bagaimana dengan kekacauan di Istana Ilahi Labirin sebelumnya? Apakah tujuan awalnya adalah 12 lukisan Dao Surgawi? Sangat mungkin. Orang seperti ini, kau berharap dia bisa bertarung sampai mati dengan batu darah kekacauan untuk 33 surga? Mustahil. Memberikan lukisan Dao Surgawi kepadanya mungkin bukan hal yang baik. Haha, kau bicara tentang Heavenless, hantu tua itu. Leluhur ini belum menganggapnya serius. Kata Hegemon Samsara dengan tenang. Aku tidak sedang membicarakan dia. Tatapan Ye Yuan menyapu kerumunan dan dia berkata dengan tenang, masih belum keluar. Jika lukisan Dao Surgawi direbut oleh orang ini, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Semua orang tampak bingung, tidak yakin apa maksudnya. Namun tepat pada saat itu, sesosok muncul seperti hantu. Itu adalah seorang pemuda berjubah biru. Ye Yuan memiliki kesan tertentu tentang orang ini. Dia juga anggota pasukan Grand Blade Jade Complete Heaven. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya bersembunyi di dalam pasukannya. Namun, ketika melihat pemuda berjubah biru itu, pupil mata Ye Yuan tak bisa menahan diri untuk tidak menyempit. Pemuda berjubah biru itu tersenyum aneh, dan dia berkata, sepertinya kau sudah menemukannya. Harus kuakui, di antara orang-orang ini, kaulah orang yang paling dikagumi oleh sang leluhur. Hati Ye Yuan mencekam. Pemuda berjubah biru ini tentu saja adalah batu darah kekacauan. Namun, saat ini, pemuda berjubah biru itu tidak sengaja menyembunyikan asal-usul darahnya. Ye Yuan telah mendeteksinya. Pemuda berjubah biru ini bukanlah Blood One, melainkan Blood Two semuanya. Pria ini adalah gabungan dari beberapa bagian tubuhnya. Ini juga berarti bahwa pemuda berjubah biru itu adalah gabungan tubuh dari beberapa klon batu darah. Kekuatan pria ini sungguh luar biasa. Pupil mata Samsara menyempit, dan dia berkata, tidak kusangka kau juga datang. Sepertinya kau juga mengincar 12 lukisan Dao Surgawi. Pemuda berjubah biru itu tersenyum sinis dan menawan sambil berkata, harta karun berharga yang lahir di sungai abadi ini, siapa yang tidak akan tergerak? Ye Yuan, kau memiliki sedikit darah leluhur ini.
Selama kau menyerahkan lukisan Dao Surgawi kepada leluhur ini dapat menjamin bahwa hanya akan ada satu orang di atasmu dan semua orang lain di bawahmu. Di 33 surga ini, tidak seorang pun akan mampu menggoyahkan statusmu. Dialah nenek moyang ras darah. Pemuda berjubah biru ini sebenarnya adalah nenek moyang ras darah. Kemampuan apa yang dimiliki Ye Yuan sehingga ia benar-benar bisa membuat ketiga penguasa besar itu menunjukkan dukungan kepadanya secara bersamaan. Lalu, apa sebenarnya lukisan Dao Surgawi yang mereka bicarakan? Mungkinkah gulungan giok merah hijau itu sebenarnya adalah lukisan Dao Surgawi? Lalu apa yang telah kita pahami? Kerumunan itu langsung bergemuruh. Banyak orang tidak mengetahui keberadaan batu darah kekacauan, sehingga mereka menyebutnya sebagai nenek moyang ras darah. Tentu saja, tidak ada alasan untuk mengetahuinya. Hanya saja, Heavenless, Samsara, Blood Progenitor, ketiga penguasa agung ini, dapat dikatakan sebagai puncak dari 33 surga. Ketiga penguasa besar ini justru mengulurkan tangan perdamaian kepada Ye Yuan secara bersamaan. Pengaruh Ye Yuan di hati ketiga orang ini terlihat jelas. Sebagai perbandingan, Kong Tan benar-benar sangat lemah. Yang menggelikan adalah dia sebelumnya masih mengira bahwa dia sudah mendapatkannya dan ingin mencelakai Ye Yuan. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu benar-benar sangat menggelikan. Saat itu, Samsara berkata dengan tenang, Ye Yuan, kekasihmu itu sepertinya sudah sebagian jiwa ilahinya memasuki Samsara, bukan? Di langit di atas dan di bawah tanah, hanya leluhur ini yang dapat menemukannya. Apakah kau ingin mempertimbangkannya? Pupil mata Ye Yuan menyempit, menatap hegemon Samsara dengan ekspresi terkejut. Dia bahkan tahu tentang ini. Hegemon Samsara benar-benar terlalu menakutkan. Pria ini punya entah berapa banyak klon. Selain itu, tidak banyak yang tahu bahwa Mu Lingsue itu ada. Tampaknya klon ini bahkan memiliki hubungan yang cukup erat dengannya. Melihat ekspresi gelisah Ye Yuan, pemuda berjubah biru itu tahu dalam hatinya bahwa keadaan tidak baik. Dia mendengus dingin dan langsung meraih Ye Yuan. Sebuah kekuatan dahsyat yang berasal dari sumber yang sangat ekstrim dan sepenuhnya terkunci pada Ye Yuan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan ototnya sedikit pun. Ye Yuan merasa ngeri di dalam hatinya. Apakah ini puncak kekuatan? Terlalu kuat. Ketika hegemon Samsara melihat situasi tersebut, bagaimana mungkin dia bersedia menyerah? Demikian pula, dia juga meraih ke arah Ye Yuan. Asal-muasal Samsara meletus, ternyata dia sama sekali tidak lebih lemah dari pemuda berjubah biru itu. Tak seorang pun menyangka bahwa Hu Gaoshan yang kecil dan lemah itu benar-benar meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Yuan berteriak histeris dalam hatinya, sialan, Pak Tua tak berdaulat, kenapa kau belum juga bertindak? Benar saja, tepat pada saat kedua orang itu meledak, Heavenless juga meledak. Ia hanya melihatnya mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Sosok Ye Yuan seketika menghilang dari tempat asalnya. Ledakan. Sebuah lubang besar terbentuk tepat di tempat Ye Yuan berdiri. Saat memukul udara kosong, ekspresi kedua orang itu sangat jelek. Leluhur tanpa langit mendengus dingin dan berkata, kedua belas lukisan Dao Surgawi ini, bisa jatuh ke tangan siapapun, tetapi tidak bisa jatuh ke tanganmu. Lagi pula, kalian sangat sombong. Apakah kalian lupa wilayah ini milik siapa? Samsara mendengus dingin dan berkata, orang tua tak berdaulat, dalam keadaan setengah mati sepertimu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Pemuda berjubah biru itu juga tersenyum dan berkata, astaga, sekarang bukan lagi eramu. Pergilah dengan damai, serahkan 33 surga kepada leluhur ini. Ketika Heavenless mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kalian juga terlalu naif. Kalian berdua hanyalah klon. Itu saja. Berani-beraninya bertindak liar di depan leluhur ini. Bukankah kalian selalu menebak apa tujuan leluhur ini membuka istana ilahi labirin? Sekarang, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan rencana yang telah dipersiapkan leluhur ini selama beberapa ratus ribu tahun. Api sejati Dao Ekstrim, bangkitlah. Ledakan. Heavenless merentangkan kedua lengannya. Kobaran api yang menutupi langit memenuhi seluruh istana ilahi labirin. Lidah api yang menakutkan menari-nari liar di ruangan itu. Ah. Sekelompok orang yang sedikit lebih lemah langsung ditelan oleh lidah api, sambil mengeluarkan jeritan melengking. Mereka tidak langsung mati, tetapi terbakar oleh api yang sesungguhnya. Sementara itu, orang-orang yang tidak dilalap api, mereka dengan panik menghindari lidah-lidah api tersebut. Hegemon Samsara dan pemuda berjubah biru awalnya agak khawatir. Namun, melihat kobaran api ini, mereka langsung menunjukkan sedikit ekspresi jijik. Hahur, aku penasaran apa kartu trufnya. Ternyata ini. Api ini terlalu lemah. Hegemon Samsara dengan santai menyingkirkan sekelompok kobaran api dan berkata dengan tenang. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan berkata, leluhur tanpa surga, Anda sudah tua. Pergilah dengan damai. Basis kultivasi ini tidak bisa menjebak kami. Bukan hanya mereka, leluhur tak berujung dan yang lainnya, bahkan para hegemon tertinggi, pun mencemooh hal ini. Kekuatan api ini terlalu lemah. Namun ekspresi Ye Yuan berubah drastis. Dia mendeteksi jejak aura yang berbeda. Apa? Api ini tidak kuat, kan? Tanya Cloud Neon. Ye Yuan berkata dengan ekspresi serius, pemandangan ini agak mirip dengan proses pemurnian pil.
Alis Cloud Neon terangkat, dan dia berkata dengan terkejut, memurnikan pil. Menggunakan begitu banyak manusia hidup untuk memurnikan pil. Ye Yuan berkata dengan ekspresi terkejut, benar. Kurasa aku mengerti apa yang dia coba lakukan. Orang ini benar-benar terlalu gila. Hahaha. Dasar bocah, kau benar-benar bisa digambarkan sebagai bijaksana dan berpandangan jauh. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Benar, tempat ini membuka istana ilahi labirin dan membiarkan para jenius dari seluruh surga masuk, dan bahkan mengeluarkan 12 lukisan dao surgawi palsu yang telah kupahami seumur hidupku agar kalian semua dapat memvisualisasikan dan memperoleh pencerahan, meningkatkan kekuatan kalian, itu semua demi memurnikan pil surgawi kekacauan yang belum pernah dimurnikan siapapun. Semakin kuat kalian semua, semakin besar efek pengobatan dari pil surgawi kekacauan ini. Tempat ini ingin menguatkan daoku dengan pil ini dan melampaui alam semesta yang agung. Leluhur tanpa surga tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa? Dia ingin menggunakan kita untuk memurnikan pil. Ini. Kong Tan tidak jauh dari leluhur tanpa langit. Dia bisa mendengar kata-kata itu dengan jelas. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Ternyata ada seseorang yang tega melakukan hal gila seperti itu. Dia berpikir bahwa dia telah mengungguli rekan-rekannya dan mendapatkan pengakuan dari leluhur tanpa surga. Dia bisa menantikan masa depan. Namun baru sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar idiot. Leluhur Heavenless belum pernah menatap matanya sebelumnya. Sebagai perbandingan, leluhur tanpa langit mengatakan bahwa sebelumnya ia ingin menerima Ye Yuan sebagai muridnya. Itu untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Perbedaan antara kedua orang itu benar-benar seperti langit dan bumi. Ark. Aku tidak mau dimurnikan dalam pil surgawi. Aku ingin keluar. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati di sini. Aku akan menghancurkan dunia ini dan meninggalkan istana ilahi labirin. Cepat pergi. Kita tak bisa duduk di sini dan pasrah menerima nasib buruk kita. Para penguasa tertinggi di seluruh surga jatuh ke dalam kegilaan. Mereka sangat ingin menerobos keluar. Namun, bagaimana mereka bisa melakukan pembayaran tunai? Hahaha. Melarikan diri. Kemana kalian semua bisa melarikan diri? Tempat ini berubah menjadi kekacauan dan memurnikan dunia ilahi labirin menjadi tungku pemurnian pil raksasa. Kalian semua hanya berada di dalam tungku pemurnian pil. Atau lebih tepatnya, kalian semua berada di dalam tubuh leluhur ini. Tanpa persetujuan leluhur ini, siapa di antara kalian yang bisa keluar? Kata Heavenless sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan juga tampak terkejut saat mendengarkan. Leluhur tanpa surga ini benar-benar orang gila sejati. Dia benar-benar mengubah dirinya sendiri dan dunia ini menjadi bagian dari kekacauan. Tak heran dia bisa bertahan hidup di sungai abadi. Ye Yuan juga mengerti mengapa dia mengatakan bahwa dia hidup dan juga mati. Leluhur tanpa surga sama sekali tidak bisa meninggalkan sungai abadi. Namun, ia memanfaatkan sungai abadi untuk membuka jalan menuju seluruh surga, dan kemudian ia menarik banyak sekali jenius dan tokoh-tokoh berpengaruh ke istana ilahi labirin. Mengabaikan hal-hal lain, tidak ada yang bisa menghentikan godaan dari 12 lukisan dao surgawi. Sepertinya leluhur tanpa surga benar-benar terpaksa berada dalam situasi putus asa saat itu. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan rencana ini juga. Dengan menghubungkan daonya dengan alkimia, seberapa miripkah hal ini dengan proses pemurnian pil penentang dao yang dilakukannya kala itu? Membalikan keadaan dalam situasi yang genting. Menghadap matahari dan terlahir dalam kesulitan. Hanya saja, metodenya terlalu kejam. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa leluhur tanpa langit sebenarnya juga merupakan penguasa surgawi kekacauan yang begitu menakutkan. Api sejati dao ekstrim, mulai lagi. Sempurnakan untukku. Heavenless meraung keras. Kekuatan api sejati dao ekstrim langsung meningkat secara signifikan. Dengan demikian, para hegemon itu pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ada beberapa hegemon yang sedikit lengah dan langsung terkepung oleh api yang sesungguhnya. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Tangisan pilu terus terdengar tanpa henti. Aura keputusasaan menyebar. Nak, leluhur ini akan memberimu kesempatan lain. Apakah kau ingin menjadi murid leluhur ini? Setelah leluhur ini menyatukan 33 surga dan membunuh samsara si anjing tua itu, kau akan menjadi orang nomor 1 di bawah leluhur ini. Kemuliaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun. Kata Heavenless. Jelas sekali, dia tergerak oleh kecintaannya pada para jenius. Namun, Ye Yuan tetap tak terpengaruh dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, maaf. Aku sudah punya guru. Aku tidak akan berganti garis keturunan seumur hidupku. Leluhur tanpa surga berkata dengan dengusan dingin, di 33 surga ini, siapa yang lebih layak menjadi gurumu selain leluhur ini? Dengan tingkat kultivasimu, bahkan jika itu alam hegemon biasa, mereka tidak bisa mengajarimu apapun lagi, kan? Ye Yuan berkata dengan tenang, guruku hanyalah hegemon puncak, tetapi dia lebih layak menjadi guruku daripada kau. Kalian semua, para pembangkit tenaga tertinggi ini, semuanya orang-orang yang egois. Mengapa kalian benar-benar berniat menerima seorang murid? Jika tebakanku tidak salah, kalian mungkin sangat waspada terhadapku, bukan?
Menerimaku sebagai murid hanyalah untuk mengurungku di sisi kalian dan tidak memberiku kesempatan untuk melampaui kalian. Aku ingin tahu apakah tebakanku benar. Di sampingnya, Cloud Neon, Feng Qingxuan, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Jawaban ini sungguh mengejutkan bagi mereka. Leluhur tanpa surga tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, kau juga terlalu sombong. Mengapa leluhur ini takut padamu, Kaisar Langit Luas yang hina ini?" Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau berubah menjadi kekacauan dan memurnikan dunia ilahi labirin menjadi tungku pil raksasa. Kau kuat, sangat kuat. Kau bahkan bisa menjebak hegemon samsara dan klon batu darah kekacauan. Tapi sayangnya, kau tahu bahwa kau tidak bisa menjebakku. Karena apa yang aku kembangkan juga adalah kekacauan sungai abadi. Jika tebakanku tidak salah, penampilanku seharusnya sesuatu yang tidak kau duga. Kau juga tidak menyangka bahwa setelah beberapa ratus ribu tahun, ternyata ada bocah yang juga mengembangkan kekacauan sungai abadi." Warna kulit leluhur tanpa surga secara bertahap berubah menjadi gelap. Kecerdasan anak laki-laki ini hampir mengerikan. Sungguh, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Ternyata tebakannya tidak meleset jauh dari kenyataan. Sejak Ye Yuan muncul di Istana Ilahi Labirin, dia terkejut. Di dunia ini, selain dia, bagaimana mungkin ada orang lain yang juga mengolah kekacauan sungai abadi? Meskipun dao mereka berdua sangat berbeda, tanpa diragukan lagi, esensi ilahi kekacauan Ye Yuan sangat murni. Dia berubah menjadi kekacauan. Sebenarnya, itu adalah upaya untuk membuka jalan baru untuk menyatu dengan sungai abadi. Lalu, dia menggunakan kekuatan sungai abadi untuk pergi dan membunuh seseorang yang mengolah kekacauan sungai abadi. Ini tidak mungkin. Bersambung.